Senyum Channel, media dakwah dan sholawat, channel keluarga kita bersama. اغفر لنا ذنوبنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bayin Senyum Channel, media dakwah dan sholawat channel keluarga kita bersama. Pada kesempatan yang mulia dan penuh berkah ini, Bayin Senyum Channel ingin berbagi kisah waliullah, pejuang NU yang penuh dengan karomah. Siapakah beliau? Beliau adalah Kiai Haji Yasin Yusuf dari Kademangan, Blitar. Di antara sahabat Bayin Senyum Channel, khususnya untuk yang masih muda, mungkin Anda belum banyak yang tahu tentang Kiai Haji Yasin Yusuf. Untuk itu, Bayin Senyum Channel ingin berbagi informasi tentang Kiai Haji Yasin Yusuf dari Kademangan, Blitar. Beliau adalah waliullah, pejuang NU yang penuh dengan karomah. Tapi sebelum kita lanjutkan, silakan bantu kami dengan cara menekan tombol subscribe terlebih dahulu, aktifkan tombol loncengnya, dan isilah daftar hadir Anda di kolom komentar. Sahabat Bayin Senyum Channel, dimanapun Anda berada, kami menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Adapun kisah dari Kiai Haji Yasin Yusuf Blitar ini kami dapat dari as-salaf.id. Baiklah, di Blitar pernah ada seorang kiai yang karismatik, yang keilmuannya dikenal dan dikagumi oleh kalangan istana negara. Mubalik karismatik ini dipercaya memiliki ilmu laduni yang dikenal banyak kalangan, mulai masyarakat perkotaan dan pedesaan se-Indonesia. Terlebih pada era Presiden Soekarno hingga Presiden Soeharto. Sebab setiap acara keagamaan seperti Maulid Nabi yang diselenggarakan oleh Istana Negara sering melibatkan beliau sebagai penceramah utama. Beliau adalah Kiai Haji Yasin Yusuf yang dilahirkan pada tahun 1934 di Kademangan, Blitar. Dari seorang ayah yang bernama Kiai Yusuf yang dikenal kaya dan sangat dermawan. Semasa masih remaja, kira-kira pada tahun 1953, Kiai Yasin menyelesaikan pendidikan formalnya dari Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama atau MINU Blitar, sambil sekolah di MINU
Kiai Yasin nyantri di pesantren Dawan Kademangan, Blitar, yang saat itu diasuh oleh Kiai Haji Zahid Syafi'i, atau menjadi pengasuh tahun 1951 sampai 1981. Pesantren yang berdiri di tahun 1873 ini berjarak sekitar 500 meter dari komplek makam Insinyur Soekarno di tengah kota Blitar. Kini pesantren ini sudah berganti nama menjadi Pesantren Bustanul Muta'alimin Blitar. Dalam proses menempuh jenjang pendidikannya, Kiai Yasin Yusuf tergolong cukup singkat. Kiai Yasin dikaruniai 2 orang putri dari seorang istri yang pertama. Namun setelah istri pertama wafat, Kiai Yasin menikah lagi dengan Nyai Mu'tatimah yang dikenal dengan panggilan Ibu Nyai Yasin. Dengan Kiai Mu'tamimah dikaruniai 1 putra dan kelak menjadi pengasuh pondok yang didirikan oleh Kiai Yasin. Pondok pesantrennya diberi nama Pondok Luqmanul Hakim yang sampai saat ini masih berdiri dan dilanjutkan oleh putra dan Nyai Mu'tamimah di Kademangan, Blitar. Beliau juga menjadi singa podium. Sejak masih kecil, Kiai Yasin sudah dikenal sangat pandai berpidato dan pertama kali berceramah di atas panggung pada tahun 1953. Gaya berpidato Kiai Yasin sangat khas dan berbeda dari banyak ulama saat itu. Selain mampu menirukan bermacam-macam suara binatang, pesawat terbang, tembakan meriam, bom meledak, dan lain-lain, terkadang ia juga menirukan suara Bung Karno ketika membacakan teks proklamasi. Serta bisa menirukan suara Bung Tomo ketika menggelorakan semangat juang para pemuda untuk bertempur melawan sekutu dalam peristiwa 10 November 1945. Suaranya sangat mirip dengan kedua orator handal itu, terdengar persis. Karena pada itu belum ada mubalek yang memiliki aksi kreatif seperti dirinya. Ini menjadi daya tarik yang mengesankan para jamaah pendengar ceramahnya. Sejak tahun 1953 pula lah Kiai Yasin menjadi guru di Madrasah Ibtidaiyah Kademangan Blitar. Kemudian pada tahun berikutnya, yakni tahun 1954, Kiai Yasin dipercaya menjadi guru agama di daerah Lodoyo, Blitar, yang dikenal sebagai daerah merah karena menjadi basis kegiatan orang komunis PKI. Jarak Lodoyo dengan Kademangan sekitar 8 km ke arah selatan. Namun, hal itu tidak menjadi halangan untuk mengajar dan berdakwah di tengah masyarakat meski ancaman kerap mengintainya. Saat pemilu tahun 1955, Kiai Yasin berpidato dengan semangat membara membela partai NU yang beliau sebut sebagai partai para kiai. Walaupun beliau tidak masuk dalam kepengurusan partai kalangan kiai ini dan tidak sedang dicalonkan dan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, beliau dalam pidatonya yang khas meminta orang-orang abangan yang dianggap kurang mengamalkan ajaran agama Islam meski mengaku sebagai muslim untuk mencoblos partai NU dalam pemilu 1955. Ia memiliki cara yang berbeda dan menyentuh ketika berpidato kala itu. Di antara contohnya adalah, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu tidak suka dengan NU, silahkan. Mau apa dengan NU? Silahkan. Tapi untuk pemilu kali ini, tolong bantulah NU sekali saja. Cobloslah NU. Sebagai idola rakyat, beliau selalu kendati tidak harus melepas identitas kesantrian dan ke-NU-annya. Keikhlasan beliau sangat kuat dirasakan. Suatu ketika karena hujan deras, beliau tetap datang pada satu acara dan tetap semangat ceramah
walau yang hadir pada saat itu hanya belasan orang akibat hujan dan becek. Bagi Kiai Yasin, ceramah di hadapan 5.000 atau di depan 5 orang sekalipun adalah sama. Bahkan beliau menjadi idola almarhum Kiai Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Menurut catatan Gus Dur, dalam setiap perayaan Haul Sunan Bonang di Tuban, Kiai Yasin selama 34 tahun tak pernah absen untuk memberikan ceramah dalam acara tersebut meski tanpa diundang panitia. Adapun karomah Kiai Yasin Yusuf, pada awalnya kekundangan Kiai Yasin Yusuf sebagai mubalik hanya di daerah Blitar. Pada saat itu PKI masih berkuasa di tempat beliau mengajar dan berdakwah. Suatu hari ada 4 orang pemuda yang dikabarkan telah bersiap membunuh Kiai Yasin. Mereka berada di tempat persembunyiannya dan akan memanah saat Kiai menyampaikan ceramah. Namun Kiai Yasin berpesan kepada Ibrahim, seorang pendamping setianya, untuk selalu bertawakal dan sabar atas segala yang akan terjadi. Ketika Kiai Yasin sedang menyampaikan ceramahnya di tengah-tengah warga NU, Ibrahim melihat keempat pemuda tadi menarik busur panah yang lancip dan beracun itu tepat mengarah kepada sang Kiai. Begitu takutnya beliau apabila busur panah itu akan lepas dan mengenai Kiai Yasin. Tapi apalah daya, dia yang teringat pesan Kiai. Ibrahim hanya mampu berdoa untuk keselamatan teman sekaligus gurunya itu. Tiba-tiba keanehan pun terjadi. Meski telah lama menarik busur panahnya, namun keempat orang itu tidak ada satupun yang dapat melepaskannya. Tapi tidak juga ada yang membatalkan sasaran anak panahnya. Mereka tetap saja menarik anak panahnya masing-masing dengan kuat-kuat, tapi posisi mereka berdiri mematung tak bergerak. Sampai pada akhirnya Kiai Yasin turun panggung dan mendekati mereka. Setelah disentuh oleh Kiai Yasin, barulah mereka tersadar ketakutan dan meminta maaf. Di depan Kiai Yasin, mereka mengaku sebagai anggota PKI yang bertugas membunuh Kiai Yasin. Mereka langsung bertobat dan mengucapkan kalimat syahadat di depan Kiai Yasin dan para jamaah. Sejak itu pula lah mereka aktif di gerakan pemuda Ansor dan rajin menjaga keselamatan para Kiai NU. Sebenarnya banyak kisah misteri yang menyelimuti perjalanan Kiai Yasin sebagai seorang mubalik kondang saat itu. Salah satunya menurut sebuah cerita, apabila mikrofon yang digunakan untuk ceramah terkena sabotase orang sehingga rusak, biasanya beliau langsung melepaskan sepatunya untuk digunakan sebagai ganti mikrofon, dan ternyata dapat berfungsi dengan baik seperti mikrofon sungguhan dengan suara yang nyaring dan menggema sebagaimana mikrofon pada umumnya. Dalam satu kisah lain disebutkan ketika nyawa Kiai Yasin diancam orang, ia tidak pernah melakukan perlawanan secara fisik. Namun anehnya, pengancam itu malah seringkali mematung. Semua gerakannya terkunci, tidak dapat bergerak, tapi tetap dalam kondisi sadar. Kuncian itu baru bisa lepas kalau sudah disentuh oleh Kiai Yasin. Ketika beliau menerangkan Pancasila dan tahlilan, diriwayatkan bil makna dari beberapa kiai yang meriwayatkan bahwa Kiai Yasin Yusuf telah memberikan penafsiran sederhana dan unik tentang Pancasila dikaitkan dengan tradisi amaliyah warga NU, yaitu tahlilan. Kiai Yasin Yusuf dalam satu ceramahnya pernah menyampaikan, kalau kita ingin melihat pelaksanaan Pancasila yang benar dan tepat, maka lihatlah orang-orang tahlilan yang biasanya diamalkan. Pesan di atas memiliki makna mendalam, antara lain: pertama, orang tahlilan itu pasti baca surat Al-Ikhlas yang berbunyi Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang di situ mengandung makna ketuhanan yang Maha Esa. Dan di dalam tahlil pasti dibaca
yang artinya Tuhan itu satu, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, orang tahlilan di lingkungan NU itu siapapun boleh datang dan ikut, tidak ada seleksi, tidak ada pertanyaan bisa tahlil apa tidak. Bahkan abangan atau non-muslim atau orang yang membid'ahkan tahlil pun juga dipersilahkan ikut. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Itulah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, apabila kita datang di kampung-kampung, orang tahlilan itu duduknya bersila semua, tidak dibedakan duduknya sebagai pejabat, tidak dibedakan duduknya baik pejabat, kiai, santri, dan orang biasa. Semuanya duduk bersila, rata. Di samping duduknya bersila semua, rangkaian zikir-zikir yang dibaca pun sama dan seragam. Cara bacanya pun bareng. Itulah persatuan Indonesia, terdapat dalam sila ketiga Pancasila. Yang keempat, setelah itu menjelang dimulai di sanalah. Yang keempat, setelah itu menjelang dimulai di sanalah mereka mencari pemimpin. Mereka saling tuding dan saling tunjuk, tapi juga saling menolak jika ditunjuk. Satunya bilang Anda saja yang memimpin, dan yang lainnya juga bilang Anda yang lebih pantas. Disinilah terjadi musyawarah kecil-kecilan mencari seorang pemimpin tahlil. Setelah satu orang terpilih, maka dialah yang memimpin tahlil. Itulah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, setelah tahlil selesai, ada berkat atau bingkisan berupa makanan dikeluarkan untuk diberikan kepada orang-orang yang tahlilan. Semuanya mendapatkan berkat yang sama tanpa ada perbedaan baik dalam bentuk, tampilan, dan isinya. Semuanya sama. Itulah mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Walaupun memang terkadang ada sedikit tambahan berkat buat yang memimpin. Begitulah cara Kiai Yasin Yusuf dalam memberikan pemahaman baik kepada masyarakat. Analogi contoh-contoh serta guyonan-guyonan segar selalu dihadirkan untuk menyampaikan pesan agar dapat diterima secara utuh oleh masyarakat. Kiai Yasin Yusuf wafat pada tanggal 6 Juli 1992 dan dimakamkan di Desa Tambak Ngati, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, sekitar 17 km selatan kota Kediri. Makam itu dikenal dengan makam para ulama. Makam beliau berdampingan dengan makam Kiai Haji Ahmad Siddiq, Rais Am PBNU 1984 sampai 1991, dan Kiai Haji Hamim Jazuli atau Kusmi dari pesantren Pelosok Kediri. Adapun kisah ini bersumber rujukan dari wawancara Ustadz Soba, warga Katembangan Blitar, kemudian buku sejarah MTS Ma'arif Darussalam Katembangan Blitar, cuplikan ceramah Gus itu tentang hari jadi Pancasila yang ditulis oleh Khairatul Nikmah, bahasa dan sastra Arab UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang. Adapun sumber websitenya adalah as-salaf.id. Subscribe, mantap. Adapun sumber lain tentang Kiai Haji Yasin Yusuf, mubalik karismatik dari Blitar, diantaranya saya ambil dari blitartimes.com, yaitu sebelum tenarnya nama mubalik Zainuddin MZ, ada nama mubalik sangat kondang dari Blitar. Beliau adalah Kiai Haji Yasin Yusuf, lahir di Kademangan tahun 1934 dan wafat pada tahun 1992. Gaya pidato dan ceramahnya yang khas membuat belasan ribu orang setiap minggu wajib rela
berbondong-bondong datang ke alun-alun kota Blitar untuk mendengarkan ceramah dari ulama Kademangan itu. Kiai Haji Yasin Yusuf adalah mubalik yang penuh keikhlasan berjuang di jalur dakwah dengan tanpa lelah membangun masyarakat Nahdien selama masa represi Orde Baru. Masyarakat banyak mengenalnya sebagai mubalik tanpa amplop, karena setiap diundang untuk ceramah beliau tidak pernah menanyakan bisaroh atau honor atau amplopan, dan selalu datang diundang oleh siapapun meski tidak diberi bisaroh. Dalam wawancara dengan Blitar Times Selasa 11 bulan 7 tahun 2017, punya Yasin Yusuf atau istri dari Kiai Haji Yasin Yusuf dawuh, Kiai Haji Yasin Yusuf itu tidak pernah nyantri, namun beliau bisa membaca kitab dan beliau itu sosok yang sangat ikhlas. Dalam kenangannya, punya Yasin Yusuf menceritakan tentang perjuangan awal beliau berdakwah seringkali diundang oleh warga Tulungagung untuk menuju ke tempat acara beliau dengan semangat tanpa lelah mengayuh sepeda ontelnya menuju lokasi acara. Bahkan seringkali ketika pulang larut malam dan hujan, Kiai Haji Yasin Yusuf berteduh di surau atau musola dan pulang keesokan paginya. Kiai Haji Yasin Yusuf juga dikenal sebagai sosok yang dermawan. Seringkali ketika menerima amplop dari tuan rumah yang mengundangnya, beliau hanya mengambil seperlunya dan sisanya biasanya beliau kasihkan kepada tukang beca dan fakir miskin. Terkadang saya itu sering protes kepada Kiai Yasin Yusuf, kok amplopnya sering dibagi-bagi ke orang lain? Jawab beliau, buat apa kita banyak-banyak uang, yang penting kita sudah hidup cukup, kata Bu Yasin. Kata punya Yasin Yusuf mengenang sosok suaminya. Selama hidupnya, di setiap bulan Rabiul Awal, mubalik kondang ini selalu diminta menjadi penceramah tetap pada acara Maulid di Istana Negara Jakarta di hadapan Presiden Soekarno. Kiai Haji Yasin Yusuf juga dikenal sebagai ulama yang dekat dengan Kiai Haji Wahab Hasbuloh. Seringkali Kiai Yasin Yusuf dipanggil oleh Kiai Wahab Hasbuloh di Jombang. Kiai Haji Yasin Yusuf juga dikenal sebagai mubalik yang mampu menirukan bermacam-macam suara binatang, pesawat terbang, tembakan meriam, bom meledak. Ia juga sering menirukan suara Bung Karno ketika membaca teks proklamasi dan Bung Tomo. Menurut beberapa catatan, pernah suatu ketika ada 4 pemuda PKI yang berencana membunuh ulama NU ini. Mereka berada di satu tempat persembunyiannya, lalu menarik busur panahnya kuat-kuat ke arah Kiai Haji Yasin Yusuf yang sedang berpidato di tengah pengajian umum warga NU. Tiba-tiba sebuah keanehan terjadi. Keempat pemanah yang akan membunuh Kiai Haji Yasin Yusuf diam seperti patung, sampai akhirnya Kiai Yasin turun panggung dan mendekati mereka. Setelah disentuh tangan kiri, setelah disentuh tangan Kiai, barulah mereka tersadar, ketakutan dan meminta maaf. Melihat karomah Kiai Yasin, akhirnya mereka langsung bertaubat dan mengucapkan kalimat syahadat di depan Kiai Yasin dan para jamaah. Sejak itu, keempat pemuda tersebut aktif di gerakan pemuda Ansor. Kiai Haji Yasin Yusuf adalah ulama dan mubalik yang tidak masuk dalam pengurusan NU, namun dedikasinya sangat besar bagi NU. Salah satu pidatonya yang khas adalah meminta orang-orang untuk mencoblos partai NU dalam pemilu tahun 1955. Di antara dawuhnya adalah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu tidak suka dengan NU, silahkan. Mau apa dengan NU, silahkan. Tapi untuk pemilu kali ini, tolong bantulah NU. Sekali saja, cobloslah NU. Demikian cara Kiai Yasin membujuk jamaah tanpa kehilangan semangat yang selalu dikobarkan dalam pidatonya menjelang pemilu. Saking berpengaruhnya Kiai Haji Yasin Yusuf, pernah datang utusan dari Presiden Soeharto
untuk menawarkan jabatan menjadi anggota DPR RI, namun tidak dari Partai NU. Namun tawaran tersebut ditolak oleh Kiai Haji Yassin Yusuf karena beliau sangat cinta kepada NU. Kiai Haji Yassin Yusuf adalah idola Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kiai Haji Yassin Yusuf adalah idola dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Menurut catatan Gus Dur, dalam setiap perayaan Haul Sunan Bonang di Tuban, Kiai Yassin selama puluhan tahun tak pernah absen memberikan ceramah dalam acara tersebut meskipun tanpa diundang panitia. Ketika Gus Dur menjabat sebagai Ketua Umum PBNU sekitar 1986, Gus Dur pernah mendatangi undangan pernikahan putri dari Kiai Haji Yassin Yusuf di Kademangan Blitar. Dalam sambutannya Gus Dur bilang bahwa kontribusi Kiai Haji Yassin Yusuf sangat banyak untuk NU dan NU tidak akan mampu membalas jasa-jasa beliau. Yang bisa saya lakukan adalah hanya bisa mendatangi undangan pernikahan putri beliau, kata Gus Dur saat itu. Banyak kisah misteri yang menyelimuti perjalanan Kiai Yassin. Salah satu kisah lagi adalah jika mikrofon rusak, biasanya beliau langsung melepaskan sepatunya untuk dipakai sebagai mikrofon. Ternyata bisa berfungsi dengan baik seperti mikrofon sesungguhnya. Suaranya juga tetap menggema tanpa kehilangan kekhasannya. Kiai Haji Yassin Yusuf juga dikenal sebagai sahabat dekat Kiai Haji Hamim Jazuli atau Gusmi. Sering Gusmi tengah malam datang menemui Kiai Haji Yassin Yusuf di kediamannya. Bahkan saat Kiai Haji Yassin Yusuf meninggal, datang putusan dari Pondok Pelosok Kediri bahwa Gusmi pernah berwasiat jika Kiai Haji Yassin Yusuf meninggal maka dimakamkan di sampingnya, yakni makam para wali di Desa Tambak, Kecamatan Mojo Kediri. Padahal saat itu liang lahat untuk pemakaman Kiai Yassin sudah disiapkan di Kademangan. Karena permintaan dan wasiat almarhum Gusmi, keluarga rapat dan memutuskan Kiai Haji Yassin Yusuf dimakamkan bersandingan dengan Kiai Haji Ahmad Siddiq atau Rois Am PBNU dan Kiai Haji Hamim Jazuli atau Gusmi. Ribuan pelayat mengiringi kepergian sosok karismatik dari Blitar dengan penuh rasa kehilangan. Lautan manusia mengiring perjalanan jenazah menuju makam para wali di Kediri. Saat ini perjuangan Kiai Haji Yassin Yusuf dilanjutkan oleh generasi selanjutnya dengan mendirikan Yayasan Yassin Yusuf di antara pendidikan mulai PG, TK, SDI, dan MTS di Kademangan Blitar. Banyak tokoh-tokoh yang pernah mengabdi kepada Kiai Haji Yassin Yusuf saat ini menjadi tokoh penggerak di Blitar, di antaranya Khalid Mustafa atau owner Kampung Coklat, kemudian Maskur, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Azif Arif Zamroni, Kemenak Kabupaten Blitar, dan lain sebagainya. Demikianlah tadi kisah secuil daripada Kiai Haji Yassin Yusuf, mubalik karismatik dari Kademangan Blitar. Waliullah yang mempunyai ilmu laduni, bahkan beliau termasuk tokoh NU yang spesial di mata Gus Dur sekaligus di mata Gusmi. Baiklah sahabat Bayin Senyum Channel dimanapun Anda berada, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Semoga kita semakin mencintai NU, mencintai tradisi NU, dan mengamalkan amalia NU yang bersumber dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, mantap. واغفر لنا ذنبنا. Bayin Senyum Channel, media dakwah dan sholawat, channel keluarga kita bersama.